Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok praktik mediasi mata kuliah MAPS yang beranggotakan sebagai berikut. Aprilia Birini sebagai mediator, Afifatun Nurul Laili sebagai penggugat, Dina Mahfuzah sebagai tergugat. Yuk mari saksikan bersama-sama video praktek mediasi kita. Selamat menonton kawan-kawan. Selamat pagi Ibu-Ibu sekalian. Sebelum kita memulai sesi mediasi pada pagi hari ini, perkenankanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aprilia Birini Esa, dan Ibu-Ibu sekalian bisa memanggil saya Birini. Dan di sini saya selaku mediator antara penggugat dan tergugat. Untuk selanjutnya saya persilahkan untuk Ibu sekalian memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari Ibu, silakan. Baik, terima kasih Ibu Mediator. Saya Afifatun Nurul Laili, saya sebagai penggugat di dalam kasus ini. Baiklah, untuk selanjutnya Ibu untuk memperkenalkan diri, silakan. Terima kasih Bu Mediator. Saya Dina Mahfuzah, saya sebagai tergugat dalam kasus ini. Baik, adapun salah satu hal penting yang akan saya sampaikan, yakni mediasi merupakan cara terbaik untuk menyelesaikan suatu sengketa daripada melalui jalur penyelesaian yang lain. Maka dari itu, dipersilahkan untuk penggugat dan tergugat berperan aktif serta objektif dalam mediasi ini agar mencapai suatu kesepakatan yang penggugat dan tergugat inginkan tanpa harus diselesaikan melalui jalur yang lain. Baiklah, terima kasih atas kehadiran kedua belah pihak yang telah menghadiri mediasi kita pada pagi hari ini. Adapun mediasi ini dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Mediasi ini dilakukan untuk menyelesaikan suatu sengketa melalui perundingan, di mana antar kedua belah pihak ini akan berunding untuk menentukan titik temu. Saya sebagai mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun, sebelum memulai mediasi, saya akan menjelaskan tata tertib dan tahapan-tahapan mediasi pada pagi hari ini. Di antaranya adalah, yang pertama, saya sebagai mediator harus bersikap netral kepada kedua belah pihak. Yang kedua, tidak boleh menyanggah argumen dari salah satu pihak. Yang ketiga, dilarang menggunakan bahasa tubuh. Yang keempat, dilarang menggunakan elektronik dan menjadikan ini sebagai litigasi. Dan yang kelima, saya memberikan penyelesaian sengketa kepada para pihak untuk bergantian. Keenam, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketujuh, saya akan mendefinisikan untuk menentukan agenda pembicaraan. Yang kedelapan adalah setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Dan yang terakhir, apabila negosiasi mencapai kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah, apakah para pihak menyetujuinya? Setuju Bu. Setuju Ibu. Baiklah, kita mulai mediasi pada pagi hari ini. Bagaimana kalau kita mendengar dari pihak tergugat, maksud saya dari pihak penggugat Ibu Leli terlebih dahulu, untuk menyelesaikan atau untuk menyampaikan duduk perkaranya. Bagaimana? Apakah semua pihak setuju? Setuju Ibu. Baiklah, silakan Ibu Leli. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada Ibu Mediator dan Ibu Dina. Jadi begini, saya merupakan karyawan atau pekerja di perusahaan PT Gudang Gula sejak awal didirikannya PT tersebut, yaitu sekitar 15 tahun lamanya. Saya sudah sangat nyaman bekerja di perusahaan ini. Selain itu, saya juga harus bekerja untuk menghidupi keluarga saya, mengingat saya adalah tulang punggung keluarga. Suatu ketika, tiba-tiba pihak dari perusahaan memanggil saya untuk menghadap kepada Ibu Wakil Direktur. Dan di situ saya kaget, karena Ibu Wakil Direktur menyampaikan permohonan maafnya karena akan memutus hubungan kerja dengan saya terhitung mulai besok setelah saya dipanggil oleh beliau. Dan saya merasa keberatan dengan apa yang sudah disampaikan oleh beliau kepada saya. Baiklah, akan kita simpan dulu keterangan dari Ibu Leli. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Dina untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Silakan kepada Ibu Dina. Jadi memang benar Bu Mediator, apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Leli
saya melakukan pemutusan hubungan kerja dengan beliau dan alasan karena perusahaan mengalami penurunan pemasukan. Lalu apa hubungannya terkait dengan penurunan pemasukan dengan saya, Bu? Begini, Bu, mengingat semenjak adanya pandemi COVID, ini jarang sekali permintaan supplier terhadap produk kita. Dari situlah perusahaan kita tidak mendapatkan pemasukan seperti hari biasanya sebelum ada COVID ini. Silahkan untuk Ibu Leli, apakah ingin menanggapi pendapat dari Ibu Dina? Ya, Ibu Mediator, saya ingin menanggapi. Ya, baik, silahkan. Begini, Ibu, apakah tidak ada alternatif lain yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi masalah ini selain mem-PHK saya? Tidak ada, Bu. Mengapa seperti itu? Saya merupakan karyawan lama di sini. Sejak awal perusahaan ini didirikan pun, saya sudah menjadi karyawan di sini, Ibu. Baik, untuk Ibu Leli, mohon bersabar sedikit dan berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Ibu Dina untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, silakan kepada Ibu Dina untuk melanjutkan untuk penjelasannya. Terima kasih, Bu. Begini, Bu Leli, mengenai kenapa Ibu di PHK, sedangkan Ibu adalah karyawan lama kami. Untuk diketahui terlebih dahulu, PHK di tengah pandemi COVID ini dilakukan perusahaan bukan saja hanya untuk karyawan lama saja, ada juga karyawan baru yang kami PHK di tengah pandemi ini. Karena pihak perusahaan benar-benar tidak bisa membayar karyawan lagi, omset perusahaan benar-benar menurun semenjak pandemi ini. Baik, dari Ibu Leli, apakah ada tanggapan? Silakan. Ada, Ibu Mediator, terima kasih. Lalu, Ibu Dina, jika ada karyawan baru yang juga di PHK, lantas bagaimana dengan janji perusahaan terkait dengan THR saya selama 3 tahun terakhir ini? Saya sangat membutuhkan uang tersebut untuk membiayai perekonomian keluarga saya. Saya adalah tulang punggung keluarga. Jika saya di PHK dan tidak bekerja, bagaimana saya bisa memberikan uang kepada keluarga saya, Bu? Baik, Bu. Mengenai uang THR Ibu Leli, saya perwakilan dari perusahaan akan kami usahakan kami berikan secepatnya kepada Ibu Leli sebesar 4.500.000 dalam 3 tahun terakhir ini. Baiklah, sampai sini apakah Ibu Leli ada yang ingin ditanggapi? Ada, Ibu Mediator. Silakan Ibu Leli. Terima kasih, Bu. Kepada Ibu Dina, saya mau bertanya, apakah dengan PHK ini saya tidak mendapatkan pesangon dari perusahaan? Karena saya merasa dirugikan dalam hal ini. Saya telah bekerja lama di perusahaan ini, lalu di PHK secara sepihak, dan itu membuat saya rugi secara material, Bu. Silakan untuk Ibu Dina menanggapi pertanyaan dari Ibu Leli. Untuk mengenai pesangon yang akan diterima oleh karyawan yang terkena dampak pandemi ini, saya selaku perwakilan dari perusahaan akan memberikan pesangon secara bertahap pada karyawan yang masa kerja yang kena PHK sesuai dengan masa kerja yang berlaku. Lantas, berapa uang pesangon yang akan saya dapatkan, Bu? Jadi, jika dihitung pesangon yang Ibu Leli terima adalah sebesar 4.400.000 dengan rincian gaji pokok per bulan Ibu Leli sebesar 2.400.000 dikali 6 bulan upah, akan tetapi pesangon ini akan dipotong 10% untuk kerugian perusahaan di masa pandemi. Baik, untuk Ibu Dina, untuk selanjutnya, berapakah pesangon yang akan diterima Ibu Leli jika pesangonnya dipotong 10%? Yang akan diterima Ibu Leli sebesar 12 juta. Mohon maaf, Ibu Dina, kenapa harus dipotong 10% untuk kerugian perusahaan? Mohon maaf, Ibu Leli, jika salah satu pihak berbicara, maka pihak lain dimohon untuk menghargai dan mendengarkan terlebih dahulu. Baik,
Maaf Ibu Mediator. Baik, silakan Ibu Dina untuk melanjutkan. Baik, terima kasih. Penjelasannya sudah cukup, Bu Mediator. Baik, silakan untuk Ibu Leli menanggapi apa yang sudah dibicarakan oleh Ibu Dina. Silakan. Baik, terima kasih Ibu. Jadi begini Bu Dina, untuk pesangon yang saya terima, apakah wajib dipotong 10% untuk kerugian perusahaan? Mengapa harus seperti itu Ibu? Kenapa harus dipotong 10%? Seperti sudah saya jelaskan di atas, bahwa pabrik kami benar-benar mengalami penurunan omset. Tidak bisa seperti itu Ibu Dina. Saya selaku karyawan lama di pabrik ini, saya merasa sangat dirugikan jika disamaratakan dengan karyawan baru yang juga terkena PHK. Saya di pabrik ini sudah mengetahui segala seluk-beluk mulai dari pabrik ini didirikan sampai dengan saat ini. Dan saya memahami betul terkait dengan pesangon yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat 3 yang menyatakan bahwasannya perhitungan uang pesangon dengan masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun sama dengan 6 bulan sesuai gaji upahnya. Lantas, bagaimana Ibu Dina? Silakan untuk menanggapi pernyataan dari Ibu Leli. Kenapa itu menerapkan hal yang demikian? Dikarenakan pabrik kami masukannya dalam per bulan tidak sesuai target di tengah masa pandemi ini. Lantas bagaimana dengan saya sebagai karyawan yang kehilangan pekerjaan Ibu? Padahal saya kan tulang punggung bagi keluarga saya. Baiklah, jika demikian, bagaimana jika pesangon Ibu Leli akan kami berikan utuh sebesar 14.400.000. Akan tetapi kami bayarkan secara bertahap dikarenakan ekonomi pabrik masih belum stabil. Bagaimana Ibu Leli? Mas, mungkin bisa ditanggapi pernyataan dari Ibu Dina. Baiklah Ibu Mediator, saya setuju dengan demikian. Tapi jika di dalam waktu 3 bulan pesangon yang seharusnya saya terima tidak kunjung diberi, maka saya tidak akan segan untuk membawa masalah ini melalui jalur litigasi. Bagaimana Ibu Dina? Baiklah, saya setuju mengenai hal itu. Baik, bagaimana Ibu Leli? Mungkin ada yang ingin ditambahkan? Cukup Ibu Mediator. Baiklah, pada pertemuan mediasi ini, kita telah mencapai kata sepakat di antara kedua belah pihak, yaitu Ibu Dina telah menyanggupi untuk membayar janji uang THR selama 3 tahun terakhir milik Ibu Leli sebesar 4.500.000, dan Ibu Dina sebagai perwakilan dari pabrik akan membayar pesangon untuk Ibu Leli secara utuh dengan bertahap dikarenakan keuangan pabrik masih dalam kondisi kritis. Dan apabila dalam waktu 3 bulan pabrik tidak memberikan pesangon yang seharusnya diterima Ibu Leli, maka Ibu Leli tidak segan akan membawa kasus ini ke jalur litigasi. Apakah benar begitu? Benar, Bu. Benar Ibu. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menyerahkan surat yang harus ditandatangani atas dasar kesepakatan kalian berdua. Apakah bersedia? Bersedia. Bersedia Bu. Baiklah, sebelum ditandatangani, saya akan membacakan isi dari surat tersebut. Apabila kesepakatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali. Apakah mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti. Selanjutnya, dikarenakan mediasi ini sudah mencapai kata sepakat dari kedua belah pihak, dan kedua belah pihak juga sudah telah menandatangani surat kesepakatan mediasi ini saya nyatakan selesai dan saya ucapkan terima kasih sudah hadir pada mediasi kali ini. Demikian mediasi ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.